Stiffness atau kekakuan yang biasanya kita simbolkan dengan huruf K, ini biasanya kita kenal juga sebagai spring constant atau konstanta pegas ya. Banyak orang yang berpikir bahwa ini hanya ada jika kita memiliki pegas dalam bentuk fisik. Jadi contohnya seperti ini ya. Ada pegas, lalu kemudian ada massa. Nah, pegas ini memiliki konstanta pegas K. Hanya seperti ini kasus di mana kita memiliki atau menggunakan konstanta pegas atau stiffness K. Nah, di video ini akan kita bahas bahwa tidak hanya kasus ini. Jadi, stiffness ini itu adalah model untuk spring-like behavior, behavior yang mirip dengan pegas, dan itu bisa muncul karena berbagai macam konfigurasi. Nah, di sini akan ditunjukkan ada 3 macam konfigurasi atau motion yang bisa kita modelkan dengan stiffness atau K ini. Yang pertama adalah longitudinal motion. Nah, ini kalau seandainya digambarkan di sini ya, ini kalau seandainya vibration atau osilasinya itu em, apa namanya, in the direction of the length. Jadi seperti ini. Kalau kita punya cantilever beam yang apa namanya, vertikal ya, lalu kemudian osilasinya, motion-nya juga vertikal, maka ini yang kita sebut sebagai longitudinal motion, bisa kita modelkan juga dengan K. Begitu juga dengan transverse motion. Nah, ini kalau seandainya motion-nya, osilasinya atau vibration-nya perpendicular tegak lurus dengan length. Contohnya digambarkan di sini. Lalu yang nomor 3 adalah torsional motion, digambarkan di sini, yaitu vibration rotating around the length. Nah, kita akan coba bahas sedikit bagaimana kita melakukan pemodelan untuk dua contoh yang populer. Nah, yang pertama adalah longitudinal motion. Kalau contohnya seperti ini, jadi kita punya cantilever beam dan osilasinya, apa namanya, ini cantilever beam dalam arah horizontal, lalu kemudian osilasinya, vibrasinya juga horizontal, maka bisa kita modelkan kekakuannya, yaitu dengan K, ini dituliskan di sini ya, K sama dengan A, E dibagi dengan L. A adalah luas penampang, E adalah Young's modulus, dibagi dengan L, yaitu panjang dari cantilever beam-nya. Nah, lalu yang kedua adalah transverse motion. Nah, ini kalau kita punya cantilever beam, ada massa di ujungnya, lalu kemudian dia melakukan gerakan atau osilasi dalam arah tegak lurus dengan panjang. Dalam kasus yang seperti ini, kita bisa modelkan menjadi ini ya, pegas yang berosilasi secara horizontal dengan nilai K kekakuan sama dengan 3 dikalikan E yang modulus dikalikan dengan I, yaitu area moment of inertia dibagi dengan L pangkat 3. L adalah panjang dari cantilever beam. Nah, selain dua kasus ini, mungkin dua kasus ini yang bakal paling sering ya kita jumpai, selain torsional barangkali ya. Di textbook juga kita jumpai beberapa apa namanya, skenario di mana kita bisa modelkan juga skenario tersebut dengan nilai K, stiffness. Nah, ini contohnya axial stiffness of a tapered bar, dan sebagainya. Ini bisa kita jumpai di textbook. Baik, selanjutnya kita akan coba kerjakan sampel problem nomor 3. Nah, di sini diberikan water tank. Water tank ya, dia berupa ya semacam cantilever beam dengan apa namanya, beban yang beratnya itu di ujung sehingga bisa kita modelkan dengan massa di ujung ya. Nah, kita ketahui panjangnya atau tingginya 100 meter, kemudian massanya juga kita ketahui. Nah, kita bisa asumsikan bahwa Young's modulus dari reinforced concrete, material dari water tank ini 30 gigapascal, area moment of inertianya diketahui, lalu kemudian ada damping coefficient. Damping coefficient, nah ini adalah konstanta peredaman atau lambangnya adalah, simbolnya adalah C. Nah, lalu kemudian yang ditanya adalah ada banyak, yang pertama adalah model of the system. The model of the system, nah ini kita akan coba kerjakan.
Karena ini adalah cantilever beam dengan massa di ujung, lalu kemudian osilasinya adalah arahnya tegak lurus seperti ini, tegak lurus dengan panjang, maka ini adalah kasus dari transverse motion. Transverse motion. Nah, oleh karena itu bisa kita coba modelkan menjadi massa yang memiliki dihubungkan dengan pegas ya, dengan kekakuan K. Lalu ingat bahwa ada damping coefficient, oleh karena itu saya coba tambahkan damper di sini. Nah, ini bisa terhubung seperti ini ya. Lalu anggaplah tidak ada friksi sehingga saya tambahkan roda. Nah, ini kemudian ini adalah damping coefficient. Karena kasusnya adalah transverse motion, maka nilai K-nya kita pakai rumus 3E dikalikan dengan I dibagi dengan L pangkat 3. Nah, ini kalau kita coba masukkan rumus-rumusnya, akan kita dapatkan nilainya adalah nilai untuk K-nya 185,310 Newton per meter. Oke, baik. Selanjutnya, selanjutnya, ntar ya. Yang ditanya ini sudah kita jawab ya bagian A, yaitu the model of the system. Jadi modelnya seperti itu. Lalu kemudian berikutnya adalah the natural frequency. Natural frequency dari sistem. Nah, karena ini adalah kasus dari damp free vibration ya. Damp free vibration. Nah, kita sudah ketahui banyak hal. Nah, natural frequency bisa kita selesaikan dengan persamaan yang ini. Omega n sama dengan akar K dibagi M. Di mana K-nya kita punya nilainya ya, sudah kita hitung. Lalu M-nya juga masanya sudah kita ketahui. Nah, ini kalau kita coba selesaikan matematikanya, kita dapatkan 0,82 radian per second. Baik, sudah kita selesaikan yang B. Lalu yang berikutnya adalah C, the response. Nah, ini ditanya apakah responsnya adalah underdamped, critically damped, atau overdamped. Ini kita ketahui bahwa dia karena memiliki damper, kita bisa menghitung zeta-nya. Kita bisa menghitung zeta. Nah, dari nilai zeta bisa kita tentukan responnya. Apakah dia underdamped atau lainnya. Nah, ini kita bisa pakai C per 2M omega n. Ini juga gampang ya, karena C-nya sudah kita ketahui, nilainya ada, masanya ada, omega n-nya sudah kita hitung. Nah, ini kalau dicoba dihitung, hasilnya adalah 1,1, tentu karena lebih besar dari 1, dia adalah overdamp. Nah, tinggal ditanya, ini sudah ya, yang D adalah the equation of motion of the system. Jadi persamaan gerak dari sistem. Karena ini adalah kasusnya damp free vibration, maka kita mengambil pola X double dot ditambah 2 zeta omega n dikalikan dengan X dot ditambah omega n kuadrat X sama dengan 0. Nah, polanya adalah ini untuk damp free vibration. Nah, nilai-nilainya sudah kita ketahui semua, zeta sudah kita ketahui, omega n sudah, sehingga kalau kita coba input, akan kita dapatkan X double dot ditambah 1,81, X dot ditambah 0,67, X sama dengan 0. Nah, ini adalah equation of motion atau persamaan gerak yang ditanya.